Without further ado, ladies and gentlemen, let's start our first session on the business track to dive in about navigating online store beyond the fundamental. Please welcome e-commerce lead from About Nutrition International, Ms. Anindya Surya Ning Tias. For inviting me being one of the speakers during the e-commerce expo 2023. As introduced earlier, my name is Anindya. I'm now the e-commerce lead from About Nutrition International. I've been with About since 2021. Sedikit journey tentang saya. Sebelum saya join di About, saya sudah beberapa industri pernah saya jalanin. Ada di media, I've been in FMCG, I've been sitting in the distributor side, I've been sitting in electronic industry, and now get back to FMCG industry. Dari 14 tahun pengalaman saya across those industry, 6 tahun belakangan saya fokus mengerjakan di dunia online business, in the e-commerce industry. I've been manage the pure player, I've been manage the brand.com, D2C, dan di About Nutrition saya kembali memanage untuk pure player channel, artinya lain lagi dengan teman-teman di marketplace gitu ya. Kalau untuk brand About sendiri, saya percaya Bapak Ibu udah nggak asing dengan nama About, tapi mungkin masih yang tertanam di pikiran adalah obat atau mungkin vitamin. Padahal sebenarnya turunan dari About produk Indonesia tuh banyak, dan one of it is About Nutrition. Nutrisi anak yang paling terkenal dari About produk adalah Pediasure. Kemudian untuk nutrisi dewasa atau untuk orang tuanya, produk yang terkenal adalah Ensure. Kalau ingat dulu iklan Pediasure tuh masih Sherina. Dulu Sherina kecil, sekarang gede-gede dia. Sudah 25 tahun sebenarnya Pediasure tuh hadir di Indonesia gitu. Nah, sementara kalau kita bicara dunia e-commerce, berbicara tentang dunia online store saat ini, toolsnya sudah banyak, nggak cuman bicara tentang marketplace, nggak cuman bicara tentang D2C gitu ya. Kita udah bisa jualan lewat social commerce, kita sudah bisa jualan lewat TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sitting on the brand side, pertanyaan dari company cuman how can you make this online business bigger and stronger? At the end, that's the role ya. So today I'm going to share with you what I've been done with About, yang akhirnya kita bisa successfully multiple the revenue into double digit, and of course yang harus dilakukan adalah manage our P&L. Itu penting tuh biasanya, nggak cuman being salesnya bagus gitu ya. Setuju Pak ya, P&L tuh harus dijaga gitu. So navigating online store beyond the fundamental. Karena saya yakin hampir semua company itu sebenarnya pada saat sekarang udah aware banget dengan yang namanya online business, online store gitu. Dan PR besar lagi untuk kita yang duduk di kursi orang yang manage online business adalah yang tadi, make it bigger and grow stronger. Nah, sebelum saya cerita tentang apa yang sudah saya lakukan sama About, mungkin saya mau sedikit ajak Bapak Ibu untuk jalan-jalan throwback sedikit mengenai journey e-commerce di Indonesia. Sorry, yang di bawahnya saya yang bawah. So this is the e-commerce footprint di Indonesia. Kita throwback sedikit ya, dari tahun 99 gitu. Kita masih ingat ada Kaskus, cendolnya Gan, Batanya gitu kan. Terus habis itu setelah itu dilanjutkan ada lahirbineka.com. Kita ingat di tahun 2003 lahir Multiply, dilanjutkan ada Toko Bagus. Tokopedia lahir di tahun 2009, dan di 2010 lanjut sudah ada Gojek, Bukalapak, Blibli. 2011 ada tiket.com, 2012 mulai lahir Traveloka, Lazada, dan Harbolnas nih booming banget. Masih ingat waktu itu campaign 12 gitu kan. Filmnya juga ada waktu itu kebetulan sih, bicara tahun 2012 gitu. Di tahun 2014 Toko Bagus sama Berniaga merge sampai akhirnya sekarang dikenalnya sebagai OLX gitu. Di tahun 2019 masuk TikTok, dan di tahun yang sama Bukalapak waktu itu pengen jadi unicorn yang pengen bisa BEP ya waktu itu Bukalapak, sehingga terjadi mass layoff besar-besaran di Bukalapak. Di tahun 2020 di bulan Maret saya ingat banget akhirnya COVID itu ditetapkan sebagai global pandemic. Kita mau keluar rumah aja susah, mesti pakai surat pengantar tuh awal-awal saya ingat. Dan akhirnya banyak company yang
dalam tanda kutip terpaksa untuk berevolusi. Banyak toko-toko retail mulai tutup, tapi mereka nggak mau nggak jualan gitu ya. Mereka harus cari cara lain untuk berjualan dengan cara online gitu. Lanjut di 2021 ternyata layoff itu masih berkelanjutan sampai akhirnya di tahun 2022 Elevania close. Kalau kita ingat akhirnya JDI exit market Indonesia di awal tahun 2023, dan unfortunately sampai kemarin aja saya masih dengar masih ada beberapa layoff terjadi, baik itu di startup ataupun di partner-partner e-commerce kita gitu ya pada saat ini. So back to the journey, ketika saya join Abbott, pertanyaan yang dihadapkan adalah bagaimana sih caranya membuat e-commerce ini growth? Karena yang tadi saya bilang di 2019 e-commerce toolsnya udah banyak, 2020 kita pandemi, semua orang pengen jualan dan hampir rata kayak kemarin yang disebutkan di presentasian sama Statista, jualannya tuh significantly naik dari 2019, 2020, 2021 gitu. Apakah kita masih akan pakai cara yang sama jualannya dengan yang kita lakukan di 2019? Padahal di tahun 2022, 2023 kemarin ketika saya bicara sama teman-teman platform e-commerce, mereka cuma bilang fokus kita tahun ini profit gitu kan. Akhirnya yang dilakukan apa? Mereka mengurangi voucher, mereka ngurangin diskon, mereka ngurangin benefit buat customer. Ada beberapa fitur kayak di platform yang hijau dulu mereka bisa stack up voucher gitu. Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Dan akhirnya ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan challenge buat the brand owner. Apa sih caranya gimana nih biar kita tetap bisa sustain? Kalau kita bicara belanja mau online ataupun offline, saya yakin Bapak Ibu pasti pernah dengar yang ini. Nothing haunts us more than the things we didn't buy. Atau kalau kata anak sekarang bilangnya, mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli gitu kan. Jangan sampai kepikiran, aduh itu tadi kenapa nggak dibeli ya gitu. Nah itulah yang PR besar buat kita as a brand owner. Karena sadar sebenarnya walaupun COVID, walaupun pandemi, walaupun layoff masih banyak gitu, tapi orang masih suka belanja sebenarnya. Orang tuh masih mencari sebenarnya benefit di mana sih, channel mana yang harus kita beli. Nah sekarang platformnya semakin banyak, channelnya juga semakin banyak, dan orang-orang suka sama seamless experience untuk berbelanja. Nah, as a brand owner, again PR-nya biasanya adalah naikin market share, P&L tetap dijaga gitu. Lalu gimana nih, apakah kita harus tetap being unique atau tetap buang-buang diskon kayak yang dulu atau bagaimana gitu. Yang unik, ketika kita jualan di toko online, kadang-kadang kita berkompetisi bukan hanya sama kompetitor, tapi kadang sama brand kita sendiri yang dijual sama seller lain yang terkadang they are part of our partners too gitu. Jadi how to manage that? Not only facing the competitor as our competitor, but also our product as our competitor in between online stores gitu. Kalau Bapak Ibu masih ingat basic marketing mix ya pada saat itu 4P, 4C gitu. Yang biasanya kita akan mengandalkan dasar pentingnya 4C, consumer, cost, convenient, and communication. Tapi saya bukan mau bahas tentang 4P, 4C. Sedikit. Karena pada dasarnya fundamental yang harus dilakukan sama perusahaan itu adalah 4P with leverage on it. Yang pertama adalah produk gitu. Ketika kita bicara produk di online gitu, kayak yang saya bilang, at the end platform ini, yang tadi sudah eksis dari tahun-tahun lama ya, dari 2012, kita sudah bisa mulai mapping sebenarnya hero SKU-nya apa sih di platform A, di platform B, di platform C. How we make our product unique across the platform. Kita juga nggak mau, biasanya tim online tuh awal-awal tahun dulu, kita biasanya adalah tim yang disalahin. Ini kenapa sih jualannya murah nih, bikin jualan di offline channel turun nih pasti gara-gara online. I'm facing that question back then gitu kan, kita jadi biang yang disalahin. Padahal sebenarnya yang kita bisa create adalah the uniqueness of online product. Kita bisa bikin like exclusive SKU, itu yang harus di leverage. The next is price. Competitive price is must, tapi kita nggak mau terus-terusan jualan harga yang paling murah gitu kan. Yang jelas kita harus tahu kapan kita bisa calculate right momentum yang supaya bisa mendapatkan right demand. Yang ketiga adalah place. Kalau kita bicara iya sih sebenarnya place itu basicnya memilih
mau jualan di mana. Tapi again, pure player ataupun e-commerce platform yang saat ini itu journey-nya beda-beda, UI UX-nya beda. Ada yang lebih comfort beli di si hijau, ada yang lebih comfort beli di si orange, ada yang lebih suka langganan belanja di si biru gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga sudah tahu konsumen kita lebih nyaman berbelanja di platform yang mana. Jadi sehingga kita bisa milih gitu kan, platform mana yang akan kita bikin lebih besar. Karena platform cost yang sekarang ini udah banyak. Platform fee-nya banyak banget, sudah makin increase. Kalau dulu cuma sekian persen, wow sekarang ini kenapa makin mahal? Saya kalau bicara sama partner, kenapa platform fee kalian mahal banget sih lately gitu kan? Gitu. Dan yang terakhir yang penting adalah promotion. Kita nggak bicara melulu soal diskon, kita nggak bicara melulu soal vouchers gitu ya, tapi kita harus bisa memilih value added produk kita di masing-masing platform. Again, konsumen sudah nyaman di platform tertentu, kita akhirnya bisa mapping, oh di platform A ternyata jualannya banyak kan rasa vanilla, di platform B lebih banyak rasa coklat, atau kemasan atau gramasi ini lebih cocok di platform A, B, C, sehingga dari situ kita bisa mapping promotion yang sesuai. At the end, ketika kita bikin promotion, kita harus fokus. Journey-nya siapa sih yang mau kita target ini? Is it our new customer? Or are we going to maintain our existing consumer gitu ya? Atau kita mau maintain loyal consumer gitu. Terus apakah kita cuman akan berhenti di aspek this 4 P's? Enggak sih sebenarnya. Actually, there are 4 essential question that we need to deep dive every time we manage this 4 P. The first question is, where are we now? Meaning we really need to understand gitu ya, sebenarnya brand kita tuh mau kita bawa kemana, market condition seperti apa, and the platform dynamic itself gitu. Yang tadi saya bilang, platform saat ini fokusnya udah mulai cari profit. We really need to understand the economic situation gitu ya, dan partner kita siapa, apakah mereka bisa seiring sejalan dengan visi misi kita di tahun ini. Yang kedua adalah where are we going to? It is very important for us untuk kita memahami betul brand positioningnya mau kemana tahun ini. Jujur ya, ketika saya duduk di brand side, I really know sometimes, oh arahan manajemen seperti ini, ganti terus. Karena mereka pengen berevolusi, being better gitu. Nah akhirnya ketika kita sudah put the question, where are we going to gitu, kita bisa memilih which platform, which strategi we can use. Kita mau build dengan platform yang mana. The third question is what do we have? Ya, di sini artinya kita benar-benar analisa. Kemarin kita tuh pakai cara apa, menghasilkan apa gitu. Yang paling sederhana adalah memastikan bahwa online business itu gak berjalan sendirian. Yang kayak tadi saya bilang, sometimes in the company between online and offline channel, they like working by themselves gitu ya, sendiri-sendiri di rel yang berbeda. But at the end is a part of the company. So kita harus jalan bareng-bareng dengan semua departemen untuk memastikan bahwa we reach our KPI together by working as a team gitu. Dan yang terakhir adalah how do we get there? Ini sebenarnya kita lebih define. Kita punya tools apa yang belum kita punya saat ini. Jadi kita terus digging these questions for us. Ketika this essential question, we keep question to ourselves gitu ya. I believe those fundamental 4 P's we will know better, better gitu lah. Are we stop here? Actually enggak. Sebenarnya ada lagi another aspects yang makes perfect. The 5th P is a people. Actually, artinya ini adalah the main team, the other department, the ownership. They are sitting on the same page with us. Again, when we're sitting in the brand side, we need to understand bahwa semua departemen itu saling support. Dari tim marketing, tim digital, tim finance, tim sales, supply chain, memastikan bahwa mereka seiring sejalan, karena tujuannya adalah for the brand itself. The second is the process. Kalau kemarin Isensom sempat cerita ya di hall ini bahwa sudah nggak zaman lagi menarik perhatian di 3 detik pertama. Menarik perhatian konsumen itu adalah lewat ads di detik pertama. Jadi bukan di 3 detik gitu mereka ngeliat, mereka harus bisa tertarik sama iklan kita. But it's not only the conversion rate. Yang kita harus hitung adalah
kita harus develop, kita harus improve the seamless for the consumer experience. Intinya adalah kita wajib memastikan, karena tadi platform ini punya keunggulan masing-masing kan gitu. Apakah konsumen bisa mendapatkan pengalaman belanja yang menyenangkan? At the end, yang kita mau ketika mereka datang ke toko kita mau mereka besok datang lagi gitu. Jangan pindah ke mencari produk yang sama tapi di toko lain. That's we need to ensure. The third is physical evidence. Ini sebenarnya bukan tentang sesuatu yang kayak tadi kita tawarin, harganya berapa, promonya berapa. Tapi ini berguna buat kita ketika kita mau reach new user. Itu penting loh untuk reach new user. Kadang-kadang new konsumen itu kayak butuh reassurance sebelum mereka tuh beli di toko kita. Gimana sih caranya ketika mereka masuk ke toko kita, mereka tuh langsung bisa beli. Salah satu contohnya untuk physical evidence adalah produk review. Saya sebagai anak online sekarang udah makin sering deh belanja online, tapi saya suka scrolling dulu. Ini produk reviewnya gimana sih atas produk ini? Tapi sayang banget banyak konsumen tuh yang ninggalin produk reviewnya, deliverynya cepat, kurirnya ramah. Iya, oke, thank you for the logistic partner to deliver our products correctly. Tapi what I expect as a consumer, saya tuh pengen baca sebenarnya. Ini produk tuh kualitasnya gimana sih? Fungsinya buat anak saya seperti apa? Atau fungsinya buat ibu saya gimana? Atau ketika kita mau beli belanja dapur misalnya, ini kualitas stainlessnya bagus nggak ya? Gampang meleleh nggak ya? Atau sebagaimana? Itu yang sebenarnya kita expect mereka untuk bisa ninggalin physical evidence for us gitu. Nah ini adalah, ada lagi nih caranya nanti gimana caranya supaya mereka mau ninggalin review for us. Dan yang terakhir adalah partner. Of course, dari kacamata konsumen, kayak tadi saya bilang, platform itu udah banyak sekarang. Konsumen bebas milih kok, mau beli di toko A, di toko B, di toko C gitu ya. Suka-suka mereka, tetapi kita as a brand owner at the end understand which partner fit to us, which partner also fit to our consumers. And the most important adalah kita memilih partner yang memiliki spirit yang sama with the company. Spirit untuk grow bigger. Partner di sini artinya mereka itu bisa being part of our team. Karena partner kita at the end will represent our brand. Gitu. So this is very important. Thank you with Circlo. Growth-nya Abbott itu bagus banget since kita join with Circlo. And my last slide saya mengutip Michael Jordan ya. This is very important. Talents wins game, but teamwork and intelligence win championship. Buat saya, teamwork is number one. Thank you. Baik. Oh, yang tadi buka. Tes. Di depan aja kan? Tes. Oke. Sekarang kita persilahkan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya mungkin. Silakan. Clear? Ada mungkin yang ingin ditanyakan dari Inside? Yes, Okay. please. Hello. Halo. Thank you very much for your presentation. Yep. First of all, I want to ask about, you mentioned a lot about general about e-commerce way, what's happened right now in every big company like Abbott, and you mentioned about like analytics that you grab a lot of data, right? That understand where you stay right now and what is your way in the future. But how you grab this analytics? Maybe you can recommend for another brand some solutions or partners, what you work right now, and describe more about this part of your business. Okay. So according to the analytics, actually what I'm doing, since we are managed the e-commerce, so we really understand who our product. Sometimes what I'm doing is we create some campaign like Top Spender. With those kind of campaign, I can get the actual consumers who's buying our products, which is I can get the detail what products they bought, when, in what quantity. And then I'm trying to mapping, is this really consumers who repeatedly? I can get this data. With those data, I can divine, is this the real end consumer or the reseller who's purchased our products?
with those kind of data, and then I can ensure that our product goes to the right consumer. And then I'm mapping, okay, in this platform A, like I said, maybe the flavor chocolate will be better in this platform and this vanillas. And then I'm trying to mapping with the platform's team itself. I mean, I'm asking the e-commerce platform, what about our brand position compared to our competitors in the same category? For Pediasure, for example, it is under the mom and baby category. So my questions to them, are we beating the competitors? Are we sitting on the top five? But usually they're hiding it, the data. They just said, okay, Anin, you're sitting on the top 3. Anin, you're sitting on the top 4 today, etc. So by that, I can understand, okay, actually I'm already doing the right things. And then what we're doing, the analytic team from Abbott is usually we register some data according to the market share. I will share you later what the vendors use it. Those that I can get actually from the store, official stores of competitor A, competitor B, and competitor C, what they sell. Even also we can get the data of the marketplaces, which selling our product, in what price. And then we're trying to mapping. Are we selling it to another smaller resellers or just to the end consumers? And then we try to mapping when they're purchase those products with those price. Is it during the double dates? Is it during the business as usual? Or is it depend only on the payday? And then we mapping it, like I said, we manage our promotion to the right momentum. We don't want to waste our money, right, for the promotions. Yeah. Thank you very much Thank you. for your answer. Baik, terima kasih. Nah, mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin dari rekan-rekan yang ada di sini. Oke, silahkan. Terima kasih. Saya izin bertanya. Saya dari startup e-commerce enabler, ya, kayak Circlo. Nah, kita punya beberapa produk gitu ya yang berbeda-beda. Nah, kesulitan kita mungkin adalah untuk gimana membrandingnya, apakah itu setiap produknya karena mungkin namanya berbeda gitu ya, ataukah induknya yang di branding, kayak Circlo itu kan yang ditekankan Circlo-nya ya. Tapi di sisi lain ada juga yang startup seperti Mekari gitu ya, dia punya produk yang banyak, dia harus satu persatu membranding produknya itu gitu. Jadi bukan yang terkenal Mekarinya tapi produknya kayak kontak, talenta dan sebagainya. Nah, jadi mungkin dari saran dari kakak itu, apakah seperti bagaimana ya untuk startup yang lagi berkembang gitu ya, membangun branding dan juga itu pengaruhnya ke biaya marketing juga ya. Kalau misalnya ya mungkin yang lebih efektif dan efisien itu seperti apa? Terima kasih. Oke, koreksi kalau saya salah. Yang saya tangkap berarti perusahaan ini adalah startup menawarkan service tidak hanya enabler tapi juga service yang lain, gitu, betul ya? Enabler itu kita punya beberapa, kayak misalnya artinya kita gak apa namanya cuma satu, tapi kita membantu UMKM itu di banyak hal kayak pengiriman, pergudangan, talent, omnichannelnya gitu. Maksudnya seperti itu sih e-commerce enabler. Jadi kita ya membantu di banyak bidang. I see. Lalu pertanyaannya adalah yang mana yang mau difokusin lebih dulu? Iya, untuk branding sama mungkin marketingnya gimana? Oke, mungkin nanti lebih tepatnya kalau bisa discussnya sama tim Circlo ya. Tapi kalau dari kacamata saya sebagai brand Etienne, kalau misalnya satu company mau fokus, sebenarnya mana sih mau difokusin, service mana? Dilihat dulu tujuannya, service utamanya yang mau di-highlight yang mana. Untuk yang lain kayak tadi misalnya pengiriman, logistik atau apa gitu, itu adalah additional services yang bisa di-highlight. Kalau Circlo yang saya tahu dulu adalah dari namanya Circlo, di bawahnya ada anak-anak perusahaan yang lainnya, ada yang B2B, ada B2C, mereka sempat acquire Orami dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu ketika saya kenal Circlo itu adalah namanya dulu. Habis itu saya kenal Circlo pada saat itu karena banyak brand yang sudah di-manage under Circlo. Ketika saya
tahu join kerja sama dengan Circlo, pada saat itu saya sudah bisa dapetin review dari teman-teman brand yang lain gitu. Walaupun mereka kompetitor, di luar sana kita temenan juga, kita ngobrol, bagus kok, ini oke begitu. Nah mungkin itu yang bisa di-highlight karena dia relationship-nya sama brand di at least bisa membawa 1 atau 2 brand as a success story. Lalu nanti dari situ akan lahir service-service yang lain yang juga terbukti berhasil di brand yang lain. Menurut saya sih gitu ya. Terima kasih. Oke. Baik. Kalau tidak ada lagi mungkin terima kasih, Terima kasih. Bu Anidia. Please give it up for Bu Anidia.